Tritunggal siap-siap perang dengan Yesus. Loh, Pak HTD, kok Tritunggal perang sama Yesus? Ya, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Jadi Tritunggal itu musuhnya Yesus. Betul. Di perang apa, Pak? Perang Harmagedon. Wahyu 16 ayat 16. Nanti pada saat terjadi perang Harmagedon, ya, anak domba akan musuh dengan Tritunggal. Jadi Tritunggal bersiap-siap perang dengan Yesus. Bagaimana penjelasannya, Pak HTD? Baik, ya. Perang Harmagedon, Wahyu 16 ayat 16. Wahyu 17 ayat 14. Yang perang adalah anak domba. Ya, anak domba melawan 7 kelompok yang disebut Babel besar. Saya ulang. Anak domba, Yesus anak domba akan berperang melawan musuhnya di dalam perang Harmagedon. Musuhnya itu terdiri dari 7 kelompok yang disebut Babel besar. Nah, siapa saja mereka? 1. Babel besar itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan khotbah ini tanpa kerpean, ya, nggak pakai contekan. Jadi ayat-ayat Alkitabnya tolong di cross check, ya. Wahyu 17 ayat 5, ya, ayat 4 lalu ayat 5. Di situ tertulis tentang Babel besar, ya, ibu wanita pelacur segala kekejian di bumi. Jadi ciri Babel besar itu para penyembah patung. Di dalam Ulangan 7 ayat 25, tolong di cross check kalau saya salah, ya. Penyembah patung itu kekejian. Ini kok ibu, biang keroknya kekejian. Ya, penyembah patung itu kekejian. Kok ini disebut ibunya, biangnya? Karena patungnya diberi nama Tuhan, diberi nama Yesus. Penyembah patung Yesus adalah biang kerok kekejian. Ini ayat Alkitab, ya. Jadi musuh utamanya Yesus anak domba. Wahyu 17 ayat 5. Makanya disebut ibu dari segala wanita-wanita pelacur dan kekejian di muka bumi. Introspeksi diri, apakah Anda umat penyembah patung Yesus? Biang kerok kekejian. Penyembah patung saja kekejian di dalam Ulangan 7:7-25. Ini ibunya, biang keroknya, yaitu para penyembah patung. Patungnya sendiri diberi nama Tuhan, Tuhan Yesus. Ya, itu kelompok pertama. Siap-siap, ya. Anda penyembah patung Yesus, kamu adalah musuhnya Yesus, anak domba di dalam perang Harmagedon. Yang kedua, 666, ya, di dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Ciri khasnya gampang banget. Ada tanda di dahi, tanda dari si jahat, dari binatang, tanda dari iblis di dalam dahinya atau tangan kanannya. Perhatikan, demi nama Bapa Iblis. Perhatikan, apakah Anda termasuk umat yang tangan kanan menuju dahi dengan menyebut nama dari pendusta itu? Itulah ciri 666. Mudah sekali, Pak, ya. Jadi 666 itu cirinya tangan kanan menuju dahi demi nama iblis. Siapa iblis? Iblis bapamu. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Jadi itu kelompok kedua adalah 666. Ya, kok udah cetho welo-welo ya, Pak, ya? Ya, kalau Anda masih umat yang tangan kanan menuju ke jidat, ya, siap-siap kamu jadi musuhnya Yesus anak domba. Ini ayat Alkitab, tidak bisa kamu bantah. Itu nomor 2.
Nomor ketiga adalah nabi palsu dan mesias palsu. Nabi palsu itu dari intern. Ya, ingat ya, nabi palsu itu dari intern yang ngaku-ngaku Kristen. Ya. Mesias palsu otomatis juga dari intern yang ngaku-ngaku sebagai Mesias. Di dalam Yeremia 23 ayat 21, Yesus berkata, "Aku tidak pernah memilih mereka jadi nabi, tapi mereka giat. Ya, aku tidak pernah berfirman kepada mereka, tapi mereka bernubuat." Itulah nabi-nabi palsu. Dan Mesias palsu, Matius 24 ayat 24, ya, pamer-pamer mujizat. Ya, siapakah umat yang suka pamer mujizat? Ya, mujizat-mujizat yang dahsyat, ya, kesembuhan ilahi. Ya, Anda musuhnya anak domba. Ya, umat-umat dari segitiga penyembah Allah-alahan segitiga, siap-siap ya, kamu musuh Yesus. Aneh ya Pak, ngaku Kristen malah kelak dibinasakan oleh Yesus sendiri. Iya, karena kalian cuma ngaku-ngaku doang, Tritunggal. Ya gara-gara kamu sebagai penyesatan luar biasa umat Tritunggal. Itu nomor berapa? Nomor 3. Sekarang nomor 4 adalah kambing terkutuk. Ya, kambing terkutuk itu ada di dalam Matius 25 ayat 41 dan 44. Kambing terkutuk ini selalu manggil Yesus Tuhan, tapi menolak Yesus Allah. Saya gabung sekalian sama urutan nomor 4, nomor 5. Urutan nomor 5 adalah pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 21, 22, 23. Ini sama ya, mirip-mirip dengan kambing terkutuk. Ini cuma soal waktu saja, konteks waktu ya. Kambing terkutuk itu terutama nanti saat menjelang perang Gog Magog. Kalau umat pembuat kejahatan itu sejak dari sekarang ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apakah Anda termasuk umat yang teriak-teriak Yesus Tuhan? Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku membuat banyak mujizat ya, usir setan, menyembuhkan orang sakit demi namamu? Yesus berkata, "Enyahlah, aku tidak pernah." Tuh, Yesus tidak pernah mengenal kamu, wahai umat-umat Kalvinis, penyembah Allah-alahan segitiga Tritunggal. Yesus tidak pernah mengenal kamu, tapi kamu paling kenceng tiap hari teriak-teriak, Tuhan, Tuhan. Kambing terkutuk dan umat pembuat kejahatan. Ya, Matius 7 ayat 21, 22, 23. Ini konteks waktu sekarang, nanti menjelang itu setelah kerajaan 1000 tahun, menjelang Gog Magog, itu Anda disebut kambing terkutuk. Itu nanti kalau kambing terkutuk ya. Umat-umat yang teriak Yesus Tuhan tapi tidak pernah mengakui Yesus Allah. Betul apa betul? 85% gereja yang ngaku Calvinis, penyembah segitiga. Ya. Paling kenceng teriak Yesus Tuhan tapi menolak Yesus Allah. Itu nomor 5, nomor 6. Nah, sekarang nomor 7, ada 7 kelompok, yaitu Kedar yang sudah kemuliaannya habis ya. Di dalam Yesaya 21 ayat 16, Kedar, kemuliaan Kedar itu Arab, habis. Itu akan gabung dengan Babel besar 666. Lalu menjadi 7 kelompok. Kelompok ke-7 dari musuh-musuh Yesus dalam perang Harmagedon kelak ya. Berapa Pak jumlah mereka nanti? Perang Harmagedon akan terjadi pada tahun 4930 Masehi. Masih lama sih. Jumlah mereka harus memenuhi 12 miliar 450 juta. Supaya apa? Supaya tergenapi Wahyu 14 ayat 20. Darah mereka ya, itu akan mengalir dari Yerusalem. Yerusalem itu 10 km lebarnya ya. Tingginya darah itu tingginya setinggi kekang kuda, 1,5 meter. Mengalir jaraknya 200 mil darat, 300 km, bisa sampai hampir Arab ya, mungkin sampai Damaskus sebagai daerah situ ya, seperti itu ya, atau lewat Yordania lah pokoknya. Kalau sampai Arab Saudi itu kan 700 kilo, ini cuma 300 ya, setengahnya lah, hampir setengahnya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara clear, kalian ya
para Tritunggal siap-siap ya, kalian sedang membina atau sedang menurunkan generasi-generasi yang kelak jadi musuh Yesus. Ya, sungguh mengenaskan. Pak, kami ini paling kenceng berkoar-koar ngaku Kristen. Aneh toh, ngaku Kristen tapi jadi musuhnya Yesus di dalam perang Harmagedon. Jelas itu, very clear, jelas. Cetho welo-welo ya. Semua para penyembah patung Yesus ya, orang yang mempunyai tanda tangan kanan tunjuk jidat demi nama si Bapak Iblis itu ya. Kemudian orang yang teriak-teriak Yesus Tuhan, tapi tidak pernah mengakui Yesus Allah ya. Yang jadi Allah bukan Yesus, tapi kalau Tuhan Yesus kenceng banget. Anda termasuk umat pembuat kejahatan dan kambing terkutuk ya. Kemudian nabi palsu, Mesias palsu ya, tidak pernah dipilih oleh Allah, tidak pernah dipakai oleh Allah, tapi sok ngaku-ngaku bernubuat, sok ngaku-ngaku giat untuk Allah, padahal kalian tidak dipilih oleh Allah. Lawang percaya Yesus saja enggak kok ya. Allahmu adalah Allah-alahan ya. Kemudian yang terakhir adalah Kedar yang sudah habis kemuliaannya ya. Kemuliaan Arab yang sekarang ini mulai pudar, nanti sebelum tahun 3000 mulai habis, sudah habis, lalu bergabung dengan Eropa, bergabung dengan Babel besar di bawah kendali Roma ya, seperti itu ya. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, aneh memang orang ngaku orang Kristen malah jadi musuhnya Yesus di dalam perang Harmagedon ya. Maka dari itu tobat dari sekarang. Kalau mau tobat, tobatlah, karena jumlah yang tobat kecil, cuma 15% ya. Yang 85% nggak akan tobat, karena dia harus menurunkan generasi yang nanti memenuhi menggenapi Wahyu 14 ayat 20 ya. Ketika perang Harmagedon, darahnya harus setinggi kekang kuda mengalir dari Yerusalem. Yerusalem itu lebar kotanya 10 km, jarak mengalirnya 300 km atau 200 mil darat ya. Jadi yang dari Tritunggal hampir tidak ada yang tobat ya, kecuali kalau Anda dipilih oleh Yesus. Ada 1, 2, 3, mungkin 1, 2 atau 3 dari sekelompok orang-orang Tritunggal, tiap kelompok ya, ada yang mau tobat ya. 85% yang ngaku-ngaku gereja ya, sesungguhnya Anda harus siap-siap, Anda jadi musuhnya Yesus, anak domba. Selamat nggak Pak? Ya nggak ada yang selamat. 85% yang ngaku gereja, yang menamakan dirinya Tritunggal ya, nehi, no way, tidak ada yang selamat masuk surga. Serius Pak, serius. Makanya kalau mau selamat, tobat. Sembah itu Yesus, nggak ada sembah kok Tritunggal. Yesus berkata, beribadah itu kepadaku. Perhatikan Markus 7 ayat 7. Beribadah itu kepadaku, kepada Allah. Karena Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan Allah. Beribadah jangan ke Tritunggal, iblis bapamu. Ya percuma, tidak pernah ada orang masuk surga karena nyembah Tritunggal. Catat baik-baik, tidak pernah ada orang masuk surga karena menyembah Tritunggal. Tidak pernah ada Bapa sedetik pun jadi Allah. Tidak pernah ada orang masuk surga karena beriman kepada Bapa. Catat baik-baik, kalau mau masuk surga, imanmu harus pada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah dari sejak sebelum segala abad, Alfa Omega, sekarang sampai selama-lamanya. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.